Persiapannya kita parah sih, kacau banget. Jadi tim aku nih kita udah mempersiapkan outfit mulai dari baju yang semerek. Abis itu kita juga mempersiapkan softland yang semerek dengan warna-warna softland yang beda-beda. Terus kita mempersiapkan bulu mata juga, itu yang suspicious banget. Kita semua pakai pokoknya yang sama, sekembar mungkin gitu. Ya kan menang ya. Ya kita udah sampai sini, kita harus menang dong. Kita harus optimis. Itu mengapa diciptakan kata optimis, karena itu harus kita gunakan kata optimis itu dan kita terapkan dalam hal-hal seperti ini. Tapi kan di Flambe 100 kan untuk pertanyaannya kan ada yang dari yang pertanyaan yang gampang banget hingga yang susah. Kalau Kak Aja sendiri udah nyiapin apa aja? Maksudnya sempat browsing sebelumnya atau sudah? Kita udah sempet nonton episode-episode sebelumnya, dan kita kan ibu-ibu ya, kita ibu-ibu dari segala jenis bidang profesi. Jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang susah gampang bisa kita garap semuanya gitu. Kak Aja mau ada sedikit tentang El mau ikut lomba matematika itu. Kalau persiapannya gimana Kak Aja? Oh kemarin itu lomba Olimpiade Matematika, itu namanya SASMO, kepanjangannya aku nggak ingat. Tapi itu kayak Olimpik gitu matematika, sampai ke luar negeri juga itu, tapi secara online dilakukan di rumah. Jadi nanti dia akan dapat pertanyaan yang udah di login segala macam, di belakangnya nanti ada kamera pengawas kayak gitu. Oh udah berjalan lomba? Udah kemarin. Gimana hasilnya Kak Aja? Dalam waktu 1,5 jam El Barak berhasil menyelesaikan dalam waktu 30 menit. Jadi cepet banget sih. Tapi aku nanya El, gimana pertanyaannya susah nggak? Dia bilang susah-susah. Tapi gimana, bisa nggak? Iya, aku sih optimis mam. Kayaknya nilai aku at least paling sedikit 90 kata dia. Ya mudah-mudahan ya, itu kan maksudnya optimisme anak ya, kita harus dukung. Tapi yang bikin aku bahagia dan bersyukur dan bangga ya, El Barak mau dan bisa mengikuti Olimpiade Matematika tersebut, karena udah mengikuti aja itu buat aku udah aku apresiasi luar biasa buat anak aku kan. Dari keinginan El juga ya, pengen ikut Olimpiade atau dari? Iya dari El juga gitu kan, aku juga pasti anak aku tuh kebetulan dia pengennya ditanya dulu mau apa enggak, setuju apa enggak dalam segala sesuatunya. Jadi yang pasti aku udah tanya dulu sama anaknya, kalau dia nggak mau juga aku nggak paksa. Kak Jess berarti masih berlangsung lombanya ya? Masih berlangsung. Sekarang udah penilaian nih. Tinggal nunggu hasil ya? Iya, tinggal nunggu hasil. Kak Jess ini kan pintarnya banget nih kalau kata netizen ini, nurunin ke mamanya atau ke papanya? Dari mamanya dong. Coba cek aja di Google. Kecerdasan anak itu dari ibunya, gen ibunya. Itu aku. Ntar nih mudah-mudahan anak aku yang kedua dan seterusnya juga pada pinter-pinter ya. Soalnya kalau kata netizen kan kalau emaknya kan lucu nih, maksudnya udah jujur aja mas, iya, mas mau ngomong apa? Udah nggak apa-apa. Maksudnya gimana tuh? Iya. Mau menyikapi hal itu? Ya kan kadang ya berarti itu artinya aku sukses dalam membangun karakter ya kan. Berarti dalam maksudnya masyarakat yang nonton aku dapet tuh nilai dan tujuan yang aku ingin perankan gitu. Jadi ya kalau misalnya masyarakat berpikir bahwa oh ibunya tapi begini atau ibunya kan di TV begini gitu ya, itulah yang dinamakan acting saudara-saudari gitu. Kayaknya pengumumannya kapan? Ini kan masuk penilaian. Yeah. Pengumumannya kapan? Mungkin dalam minggu ini ya. Dari berapa peserta pun? Ih banyak banget, iya ribuan. Tapi kalau kita sendiri apapun hasilnya tetap bangga dan bersyukur. Namanya aku sebagai ibu ya punya anak yang ikut Olimpiade Matematika, ya bersyukur banget loh. Maksudnya anak aku itu merupakan anugerah. Aku bangga banget. Rapotnya dia aja straight A star A gitu. Aku aja dulu naik kelas aja mama udah bersyukur ya kan. Dan ini anak aku bisa dapat raport yang bagus, bisa ikut Olimpiade Matematika, Olimpiade Science, lomba ini lomba itu, ya aku bangga lah, bersyukur gitu. Kak Jess terakhir nih, kemarin sempat viral Kak Jess waktu menangis di persidangan. Menyiapkan untuk sidang besok seperti apa sih Kak Jess? Gimana ya, aku cuma sampai saat ini aku cuma bisa berdoa sih. Ya mudah-mudahan segala usaha yang aku lakukan selama ini ya setidaknya bisa menjadi contoh lah buat orang-orang yang berniat menipu agar
jera agar tidak terjadi penipuan-penipuan lagi di lain tempat, karena orang tuh nggak tahu korban yang dirugikan itu bisa mengalami apa gitu. Aku tuh melewati stres, aku melewati mental aku jatuh, aku melewati rumah tangga aku berantakan, aku nggak bisa menyusui anak aku melewatkan orang tua aku jatuh kaget sampai sekarang tulangnya masih patah karena nggak bisa dioperasi. Aku melewati banyak banget ya, dari sekian itu masih banyak lagi yang lain yang mungkin aku kelewat untuk aku ceritakan, tapi di samping itu ya aku cuma punya moral supaya pelaku penipuan tuh bisa ditindak seberat-beratnya. Aku hilang uang hampir 10 miliar. Itu aku kerja dari umur 16 tahun. Sampai sekarang itu udah 20 tahun. 20 tahun aku bekerja. Sedangkan korban cuma dituntut hukuman 3 tahun. Apakah itu adil? Aku kerja 20 tahun, uang aku hilang, terus udah gitu yang penipunya cuma dituntut 3 tahun. Apakah itu adil? 20 tahun kerja tapi dihukum penipu cuma 3 tahun. Apakah itu adil? Ya enggak, itu aku kan kerjanya capek banget, tahu sendiri dunia entertainment itu secapek apa, dari pagi ketemu pagi gitu. Dan itu aku rasakan banget dari awal-awal, apalagi aku mulainya dari nol kerjaan aku. Dan itu aku niatnya tuh uang itu aku tabung buat bayar cicilan rumah buat keluarga aku, cicilan rumah kita, cicilan asuransi. Sekarang asuransinya udah nggak kebayar, jadinya udah hangus. Terus buat pertanggungan anak aku, biaya asuransi sekolah, terus orang tua, tunjangan buat orang tua, itu semuanya ludes gitu aja. Apa coba rasa sakit apa yang aku rasakan? Ya aku anggap ini sebagai tantangan hidup ya, masalah hidup gitu, dimana kita harus belajar untuk ikhlas, untuk bisa menerima gitu. Memang uang nggak dibawa mati memang, cuma ya kalau nggak ada uang ya susah juga ya hidup ini gitu. Jadi ya gimana kita berusaha dari muda kita kerja menabung buat niat-niat yang baik itu, tapi sekarang hilang kan rasanya pasti kalau nggak gila aja udah bersyukur gitu. Jadi ya apalagi kita ngeliat kasus ada keluarga yang lompat dari lantai 22 karena dikejar hutang nggak punya uang. Apa kabar aku yang hilang 10 miliar ya? Kita nggak bisa bandingin masalah kita sama masalah orang ya. Tapi maksudnya orang nggak mikir apa menipu itu tuh bisa menyebabkan korban itu menderita luar biasa loh gitu. Berarti besok Kak Jess menyiapkan apa nih? Apa ada lainnya mungkin berkas? Nggak ada sih, semuanya udah aku serahkan ke kepolisian. Aku cuma ya berdoa semoga majelis hakim yang mulia bisa memberikan hukuman yang sepantasnya Berarti besok dan seberat-beratnya ya. Semoga agar kasus ini bisa menjadi contoh bagi calon-calon penipu lain agar berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan penipuan. berarti besok Terima kasih. Kemudian